Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sebelum melanjutkan diskusi atau ya berbincang lah, tapi terlebih dahulu saya lebih mengutamakan mengenalkan diri walaupun saya lebih tua karena saya yang datang di sini sebagai duyup sebagai tamu. Kebetulan tinggal di Negeri Sakti, tepatnya di Dinia Putri, juga termasuk salah satu pengajar lah di sana. Namun dalam kapasitas ke Al-Farabi ini sebagai tamu ya, karena saya membutuhkan dukungan terus masukan dari semua pihak ya. Salah satunya saya diizinkan oleh Fakultas Universitas Islam Negeri Lampung untuk menyelesaikan program doktoral di S3 ya tahun ini. Artinya kalau bicara penulisan udah bab 4 lah. Nah, dalam hal ini tentu selaku santri, apa kapasitas saya kok saya dipanggil gitu kan? Sebetulnya bukan masalah kapasitas ataupun keilmuan, namun ini dilihat dalam unsur-unsur pesantren. Salah satu kan ada santri gitu ya. Kalau udah ada pesantren tapi nggak ada santri ya bukan pesantren kan. Dalam hal ini tentu nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh dan terlalu ribet ya, karena nanti pertanyaan saya cuman hanya sifat mendasar-mendasar saja. Satu misal nanti kalau saya tanya tentang pengalaman santri, pasti punya pengalaman lah kalau santri ya kan. Tentu selama ini nggak dimiliki orang luar ya. Pengalaman santri itu unik lah kalau bisa dicari. Tapi saya mungkin akan lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya mungkin bukan hanya privasi ya, tapi ini untuk diskusi saja. Contoh pengalaman santri itu kan ya bolehlah sedikit cerita satu momen atau suatu hal yang momen itu sama aja kesempatan lah ya, atau suasana apa di mana pesantren ini Anda merasa benar-benar didengar dan dihargai di momen-momen apa gitu, kira-kira seperti itu. Kalau boleh dijawab ya nggak apa-apa sih, dijawab aja. Seperti ya tadi itu pengalaman tadi itu kan ada kalanya kita kayaknya nggak didengar gitu kan, ada kalanya kita dicuekin gitu. Nah pertanyaan saya itu lebih mendasar kepada boleh nggak sih cerita sedikit tentang pengalaman atau suatu hal yang berkesan sehingga kayaknya waktu itu saya dihargai banget lah, saya ngomong didengerin gitu. Kira-kira momen-momen seperti apa? Kalau momen itu mungkin waktu saya menyampaikan sebuah nasihat ke anggota saya. Ke adik kelas atau ke anggota ya? Ke anggota adik kelas. Iya. Waktu itu pernah ada anggota yang nakal lah, agak dia ya, kurang disiplin ya, hati peraturan. Nah itu anak panggil, kenapa anak tanya-tanyain dia diskusi, kenapa melanggar, apa penyebabnya, apa ada masalah di asrama atau gimana. Nah, alhamdulillah anggota itu juga mau bercerita, jadi dan bisa menghargai kita ya saling ini. Sama juga waktu ketika saya berpidato kan anak muhadharah ya. Ya, anak Kismullah Al-An. Nah, jamin. Jadi sebelum mulai kegiatan muhadharah, anak contohin dulu. Ya kasih contoh ya. Ini berpidato. Jadi alhamdulillah pada dengerin, pada nyimak. Artinya kita nggak sia-sia lah ya memberikan nasihat itu ya. Nah, itu artinya sangat berkesan ya. Sangat berkesan bahwa pada saat kita bicara, ternyata mereka klik gitu ya. Itu pengalaman ya. Ya, berarti Anda merasa dihargai kan. Nah, gitu. Apa yang membuat momen itu bermakna bagi Anda? Saat Anda bicara kayaknya terkesan waktu itu sangat berkesan bagi saya. Nah, kira-kira apa yang membuat Anda terkesan kalimat atau nasihat antum itu betul-betul puas gitu? Anak ngelihat hasilnya kan, habis setelah anak kayak nasihat tuh, alhamdulillah habis setelah itu anak yang anak beri nasihat itu sedikit-sedikit mulai berubah. Banyak ya. Artinya signifikan ya. Artinya ada korelasi dari bahasa kita ke
kesehariannya gitu ya. Ya. Waktu Modoro juga alhamdulillah mulai ada peningkatan waktu di Modoro. Yang tadinya dia nggak berani, Ya, jadi sudah mulai step by step berani. Malu-malu mengeluarkan suara, kurang pede tampil di depan kawan-kawannya. Tapi kalau pengalaman pribadi juga awal-awal di pondok juga sama kayak mereka. Sama. Malu-malu. Artinya nggak ada bedanya ya. Tapi yang jelas setelah seiring waktu kita berani Berani. berbagi, Iya, berbagi pengalaman. Ya mungkin kita masuk ke wawancara kedua ya. Itu yang ini pengalaman perubahan gitu. Jadi kalau bicara pengalaman kan tadi itu pengalaman itu ya di awal ada perubahan. Nah, kalau dibicara pengalaman perubahan ini saya bertanya tentang sesuatu aja sih. Apakah Anda merasa perbedaan nyata dalam cara belajar dan lingkungan pesantren dibanding saat Anda pertama kali datang? Gini kalau bahasanya. Ada nggak sih yang Anda rasakan perubahan saat Anda sebelum masuk pesantren dengan setelah masuk pesantren? Kira-kira gitu ya? Ya gitu, itu arahnya ke sana sih. Ada. Mohon izin. Ya, lanjut deh. Perubahan apa yang Anda rasakan Anda sebelum masuk pesantren dengan sesudah masuk pesantren? Tentu itu yang ada pastilah yang dirasakan. Apa sih bedanya? Waktu sebelum masuk pesantren, jujur aja Pak, Ana kurang paham cara belajar itu bagaimana. Bahkan waktu ujian di SD itu, males mau belajar, males mau buka-buka buku, tapi ya tidak termotivasi juga, ya tidak termotivasi buat belajar. Walaupun disuruh orang tua juga belajar ini besok ujian. Ya, paling cuma kayak nggak ada target lah ya. Tidak ada. Ya hasilnya juga ya segitu standar. Tapi perubahan hari ini apa yang Anda rasakan? Hari ini alhamdulillah mulai termotivasi buat belajar. Sudah terasa gitu. Semangat belajar. Apalagi waktu ujian semakin kuat tahajudnya. Alhamdulillah. Jadi dari kelas 1 ya? Ya, jadi ini tahun kelima? Ya. Alhamdulillah. Saya kebenaran ini masih ada saudara sama alumni kita yang dua, si Ibnu Akbar, Ibnu Hafiz, sama Habib. Iya, saya pamannya. Iya, itu keponakan kandung, anak kakak saya. Sekarang masih ada sih ponakan yang di sini, Hanan itu ponakan, yang kecil. Nah, titip itu. Turun saya omnya. Tapi itu tadi saya kesini tidak membawa identitas, saya sedih sebagai alma mater aja, mahasiswa, tidak ada kapasitas untuk yang lain gitu. Ya mungkin ada momen-momen tertentu ya saya datang sebagai guru diniyah deh gitu kan. Tapi hari ini saya datang sebagai mahasiswa untuk melesaikan tugas pokok. Semua itu kan harus profesional ya. Waktu kita sebagai tamu ya tamu lah. Waktu kita sebagai duyup ya duyup kan gitu. Tapi itu sih momen-momennya. Jadi balik lagi ke situ, tentu bagaimana penggunaan teknologi dalam mengubah cara ini bagaimana tantangan untuk mendapat perubahan itu, tantangan ini tadi yang teknologi bukan kapasitas, bagaimana ya itu tadi tantangannya gimana sih belajar di pondok itu? Tantangannya ya sedikit ada rasa ngantuk. Jadi di mana-mana ya saya itu ya, karena tapi ngantuk itu apa sih faktornya? Ngantuk itu faktornya karena mungkin kalau anak pribadi karena malas, jadi malas buka buku, malas baca, jadi ada ngantuk itu datang. Nggak mohon izin karena ini privasi ya. Saya kan termasuk guru yang di pondok ya. Itu luar biasa itu. Kalau pagi-pagi itu di bawah jam 10 itu ya, masih jam 8 sampai jam 10 itu, anak itu pada bukan ngantuk, tidur loh, tidur di atas meja itu, sampai saya kehabisan cara gitu untuk gimana ya membuat mereka itu bangun gitu, atau bahkan saya meki-meki kadang-kadang, bahkan sampai saya jerit-jeritin sholawat gitu, Allahumma sholli gitu ya. Tapi enggak juga kayaknya ada obatnya gitu. Kalau di sini mungkin kalau rojul kan enak sih, bisa langsung dijewer, bangun. Kalau di sana bingung saya. Satu kaum hawa, kedua gimana kapasitas kami sebagai guru kan.
Saya capek benang. Apa sih? Apakah mereka ini tidurnya terlalu larut malam, ataukah memang tahajudnya sampai sampai menghabiskan waktu istirahat? Itu apakah sama ya, kasus yang ada di sini yang sering ngantuk itu dengan kasus yang saya lihat gitu? Bahkan ya mohon maaf, memang banyak anak yang tidur. Ngantuk dengan tidur kan beda. Iya. Kalau ngantuk mungkin gitu kan, itu tidur. Saya sampai geleng-geleng. Kenapa ini? Ada apa ini? Apa mereka nggak sarapan? Nah, kadang-kadang gini. Pemikiran itu sampai hari ini belum saya jawab. Kira-kira kalau mungkin boleh sedikit berbagi, faktor pertama penyebab di kelas itu selain malas belajar. Tapi kenapa kalau malas belajar larinya ngantuk? Gimana itu faktornya? Apa ada sesuatu yang perlu disampaikan sehingga sebetulnya faktor di kelas itu ngantuk karena satu mungkin dia memang nggak niat belajar atau bagaimana itu? Kalau menurut pengalaman pribadi sih, kalau misalnya Anda tidur pas jam 10 subuh sampai siang tidak akan ngantuk. Asal tepat waktu. Tepat waktu. Jam 10 jaros langsung tidur. Pokoknya istirahat lah ya. Istirahat. Pokoknya tinggalkan yang lain, gua mau istirahat nih gitu ya. Tidur. Terlepas nanti saya jam 3 mau bangun segala macam udah lain ya. Gitu ya. Karena waktu itu juga pernah jam 11 Ana pernah nggak bisa tidur jam 10 sampai jam 11 tuh nggak bisa tidur, akhirnya baru tidur jam setengah 12, akhirnya ya paginya ngantuk tidur di kelas, ketiduran di kelas Ya nggak ketahan lah ya, Nggak nggak ketahan ya. Nah itu terima kasih ya sama-sama berbagi. Saya sampai per hari ini ketika anak itu saya tanya, kamu nggak boleh bohong. Kalau kamu bohong, ya kamu dosa gitu. Kenapa sih kamu ngantuk? Gitu. Kenapa kamu tidur? Nggak jawab, anak itu malu, namanya cewek. Tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Saya kaget kan, apa? Jam 12. Apa? Kok sampai ngobrol Pak? Sama siapa? Sama kawan sebelah. Ada yang tahu nggak kamu ngobrol? Nggak ada Pak. Obrolan apa sampai jam 12? Ya nggak sampai beradik gitu. Ternyata korelasinya sama. Ya itu PR juga ya untuk bagaimana perbaharuan ya supaya kedepannya tidak ini. sama juga kalau misalnya tidak serta-merta jam 10 tuh tidur besoknya fit langsung. Karena sebelum subuh itu mandi dulu. Jadi 3 kali mandi. Iya sebelum subuh itu bagus ya Sebelum untuk subuh, mandi. untuk kesehatan juga untuk ini. Biar Ana pernah waktu itu subuh Ana tidur dikasih nasihat sama Ustadz Ana, kalau memang kamu niat belajar, kamu sungguh-sungguh dan mau melawan rasa ngantuk, mandi sebelum subuh ya. Ya sebetulnya bagus itu karena momen Mandi. antara masih santri sudah saatnya memang itu akan jadi kebiasaan, itu habitnya, nanti bagus. Karena guru-guru di luar sana juga ceritanya begitu gitu. Ketika dia bangun pagi itu terasa semuanya itu indah gitu. Emang itu ya. Itu nanti akan belajar di perguruan tingginya itu manajemen waktu. Bagaimana mengondisikan waktu itu. Mungkin terakhir ya yang masuk ke kategori santri ya. Tadi udah pengalaman perubahan termasuk tadi kayaknya ada 3 ya yang saya tekan tanya tentang santri ya. Oh ini yang terakhir ini tentang kewirausahaan ya. Kita tahu lah kewirausahaan itu pasti santri di sini kayak di Nia Putri nggak sih, kayak ada kayak buka-buka jualan gitu atau apa di malam apa ada, gitu ya. Ada. Nah sana kan juga sama ya, tapi ini sifatnya hanya sebatas untuk wawancara ya, untuk kakak kelas kan. Di sana itu kalau nggak salah ya sama kayaknya malam Jumat ya. Buka. Nggak tahu kalau di sini nggak tahu. Kalau di sini setiap hari bisa, setiap malam. Oh setiap malam. Iya. Saya nggak paham sih ya, tapi seingat saya di sana juga ada momen-momen tertentu. Jadi saya akan bertanya tentang kewirausahaan santri. Tentu kewirausahaan santri itu mencakup salah satu butir pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda dalam program kewirausahaan di pesantren. Apa yang paling berkesan gitu. Ya kan di luar nggak ada loh kayak di suasana di sini kan. Kayak kita buka bazar atau apa. Nah di sini sementara di sini kita diajarkan itu ya. Di luar nggak ada kan ya?
nggak ada. Itulah hebatnya di pondok itu, coba ya, multi talenta kan. Nah, coba kira-kira seperti apa? Kalau di sini bisa tiap malam jualannya. Ya, jadi yang mungkin saya mengarah kepada ini ya, pengalaman, terus yang paling berkesan seperti apa di dunia kewirausahaan ini? Yang paling berkesan, ya kesan buat Anda ini maksudnya. Kesannya anak bisa belajar bagaimana cara pelayanan yang baik, Nah, terus cara mungkin itulah orang tua cari uang gitu ya. ya, bisa merasakan lelahnya mencari Iya kan? uang. Itulah. Kan selama ini cuma minta ini. Iya. Nah gitulah kira-kira gitu ya. Maka ini saya tambahin gitu kan. Selama ini kan cuma minta. Iya. Ternyata nggak semudah itu kan. Iya, tidak semudah harus itu harus mendapatkan berani uang. terjun, harus menawarkan ini kan kita. Ya itu akan dibawa nanti di masa yang akan datang gitu. Ini yang terakhir ya. Paling berkesan tadi sudah, apa yang terasa yang belum optimal, yang belum sempurna dalam berwirausahaan itu seperti apa? Kayaknya ngerasa belum sempurna gua buka usaha seperti ini gitu. Kira-kira mengoptimalkan harapan Anda di depan, untuk ke depan seperti apa ya? Anda ingin seperti apa di dunia kewirausahaan ini? Mungkin lebih apa? Cara penyambutannya sama cara pelayanannya untuk bagi para pembeli. Itu Oh yang gitu ya. masih agak kurang, dan insya Allah akan kedepannya akan lebih bagusin lagi. Ya itu artinya harapan ya. 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 Ini terakhir nih, ini kesimpulan dari obrolan. Kira-kira kalau dilihat dari beberapa hal yang kita bicarakan, kira-kira untuk menyatukan, membangun kemajuan pondok ini, harapan Anda seperti apa? Untuk memajukan pondok ini, untuk menyatukan visi dan misi semua kawan-kawan itu seperti apa kira-kira? Ya contohnya gini, yang dari obrolan kita kan wirausahaan, perubahan. Punya harapan apa untuk supaya kawan-kawan ke depannya lebih belajarnya lebih gimana, berwirausahanya lebih gimana kira-kira kita? Harapannya untuk kedepannya agar tambah semangat belajarnya, dan selalu mentaati disiplin pondok, dan untuk kewirausahaannya agar lebih maju lagi. Gitu ya. Jika Anda bisa mengubah satu hal dalam lingkungan pondok ini, kira-kira apa yang Anda akan ubah? Ya, kira-kira gitu. Kalau Anda punya harapan, gua kalau ke depan pengen berubah pondok ini seperti apa? Kira-kira kalau itu bisa terwujud, apa yang Anda ingin ubah? Yang Anda ingin ubah pola apa, disiplinnya atau bagaimana apa gitu ya? disiplin. Ya, Disiplin ya. Lebih tanggung jawab gitu. Iya. Dengan cara bagaimana memberikan sesuatu itu tepat sama orangnya gitu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, adakah hal yang lain yang mungkin ya sensitif ya, apa itu bahasa sensitif itu, mudah ketersinggungan dalam jarang bicara atau ingin sampaikan terkait segala sesuatu tapi nggak sampai gitu, kira-kira merasa sensitif gitu ketika kita mau ngomong itu takut nggak didengar gitu, pernah nggak ngerasakan itu? Itu alhamdulillah tidak pernah. Gitu ya. Iya. Saya rasa itu ya. Siapa tadi dengan siapa? Arif Sauki. Arif Sauki. Saya itu cuman bertanya tentang seputar santri, dan itu sifatnya semuanya privasi kok, hanya ingin melihat oh seperti ini pendidikan yang ada itu seperti ini gitu, tidak ada unsur lain, tidak ada yang sifatnya akan dipublikasi, hanya sebatas berhenti di penulisan untuk bagaimana penulisan itu nanti bermanfaat sehingga ketemu rumusan-rumusan itu. Oh begini, pengennya santri itu seperti ini. Nanti ada obat nggak gitu, kira-kira seperti itu ya. Itu harapan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebetulnya karena ini harus bergantian, saya bicara dengan beberapa
Kalau nanti bisa berkenan, siapa ya alumni yang ngabdi di sini ya? Itu Ustadz Nanda Surya Saputra. Bisa berkenan beliau hadir ya? Oke. Syukran kasir, sukses ma'an aja ma'akum. Insya Allah nanti Anda lebih hebat dari kami. Amin. Ya, syukran saya. Ini dari tulis data ya? Data dan nama.